Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wibawanto dan teman-teman. Perkenalkan, saya Richard dari HI Reguler B Angkatan 2020. Dan sekarang saya akan mempresentasikan apa saja yang saya dapatkan dari mata kuliah Ekonomi Politik Kawasan Amerika selama setengah semester ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi akan saya mulai. Yang pertama yang saya belajar dari mata kuliah ini, saya belajar basic mengenai apa itu politik dan ekonomi. Saya tertarik dengan pembahasan mengenai setiap kita manusia ini pastinya berpolitik, entah berpolitik praktis atau berpolitik apapun. Saya belajar bahwa manusia itu memiliki insting dasar untuk survive. Jika kita meminjam kata-kata dari para realis bahwa dunia ini adalah dunia anarki. Oleh sebab itu, jika realis melihat bahwa manusia menjadi ancaman bagi sesamanya, maka liberalis melihat bahwa manusia bisa menjadi teman bagi sesamanya. Atau bisa dibilang liberalis melihat secara kolektivis, bagaimana manusia bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Oke, oleh sebab itu, saya menjadi lebih memahami bahwa segala tindakan yang kita lakukan ini tidak terpungkiri, pasti ada kepentingan di dalamnya. Saya juga belajar bahwa tendensi manusia untuk berpikir secara irasional dalam melakukan tindakan politik dan ekonomi. Sebagai contoh, saya ambil mengenai nasionalisme. Pastinya, karena nasionalisme manusia akan bertindak irasional. Sebagai contoh, ada barang dari dua negara A dan negara B. Bedanya barang ini dijual di negara A dengan barang dari negara A ini dibilang karya anak bangsa, tetapi barang dari negara B memiliki keunggulan yang lebih. Tetapi karena manusia yang ada di negara A ini punya jiwa nasionalisme, maka dia akan melakukan tindakan internasional. Dia akan membeli barang dari negara A dengan embel-embel karya anak bangsa untuk mendukung daripada membeli barang negara B. Meskipun barang dari negara B itu memiliki keuntungan yang lebih daripada barang dari negara A. Penjelasan tersebut sendiri membuat saya tertarik dan juga berpikir menggunakan pola yang sama untuk menjelaskan tendensi manusia untuk melakukan tindakan korupsi. Menurut saya, tingkah laku tersebut sendiri juga bisa diterapkan ketika manusia ingin melakukan tindakan politik untuk berkorupsi, seperti misalnya membuat proyek fiktif atau anggaran fiktif di mana mereka mencari vendor yang lebih mahal padahal kualitasnya biasa aja agar bisa memenuhi kepentingan segelintir pihak saja. Oke, next saya akan menjelaskan mengenai benua Amerika Serikat, terkhususnya Amerika Latin secara basic. Dari bacaan dan pengajaran yang saya dapatkan, saya belajar bahwa Amerika Latin bukanlah sebuah benua yang bersih masyarakat homogen. Bukan Amerika Latin saja, tapi Amerika Utara juga dan Amerika Tengah. Oke. Amerika Latin sendiri juga dipakai sebagai perbedaan untuk sebutan wilayah benua Amerika lainnya, yaitu wilayah Amerika Utara, karena komposisi ras dan bahasa yang digunakan cukup berbeda. Sebagai contoh, penduduk dari Amerika Latin, sebagian besar penduduknya bertutur bahasa Roman atau bahasa Latin, umumnya dari Portugal dan Spanyol. Wilayah Amerika Latin sendiri secara region terdiri dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara yang termasuk di dalamnya sendiri diantara adalah Kuba, Republik Dominika, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, dan lainnya. Amerika Latin dulunya sebelum dikolonisasi merupakan sumber utama oksigen dunia karena lebih dari 50% oksigen dunia berasal dari Amerika Latin. Tercatat dahulu hutan-hutan hujan tropis di benua tersebut terbentang seluas 5 miliar hektar dan mewakili 12% dari permukaan tanah benua tersebut. Namun, selama beberapa tahun kemudian, lebih dari setengah wilayah tersebut telah hancur karena pembangunan kota dan aktivitas manusia lainnya. Pada tahun 1978, deforestasi hutan hujan tropis di area tersebut meningkat dari hanya 78 km persegi menjadi 230.000 km persegi di tahun 1988. Oke, selanjutnya dari bacaan itu saya juga belajar mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mengenai konteks sejarah dan akar dari masa depan Amerika Serikat sebagai negara superpower.
proses Amerika Serikat bisa bangkit dalam menjadi negara superpower sendiri tentunya tidak serta-merta lahir tanpa adanya proses panjang yang berliku-liku. Contohnya, sebelum Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negeri sistem isolasionis. Sederhananya, Amerika Serikat tidak ingin ikut campur dalam urusan yang terjadi di luar wilayah mereka. Amerika Serikat sedang berusaha untuk membangun perekonomian mereka sendiri dan ingin menyejahterakan masyarakat mereka. Alih-alih mengintervensi kebijakan luar negeri negara lain, khususnya negara-negara di Eropa yang waktu itu sedang berperang. Saya belajar mengenai akar dari terbentuknya Amerika Serikat juga. Amerika Serikat sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, bahkan menjadi ibu kandung dari demokrasi, karena kemerdekaan Amerika Serikat sendiri ada melalui proses liberalisasi atau keinginan mereka untuk bebas dari kekangan Inggris. Oleh sebab itu, banyak pemikir-pemikir liberal lahir dan mengeluarkan apa yang dinamakan sebagai kebebasan individu dari negara tersebut yang menjadi tonggak dari demokrasi modern saat ini. Oleh sebab itu, saya belajar banyak bahwa kita harus bisa berpolitik untuk bisa menyelamatkan kepentingan kita. Selanjutnya, saya belajar juga mengenai ekonomi politik dari tiap-tiap negara, terkhususnya dari di kawasan Amerika. Saya belajar banyak bahwa ekonomi politik itu ada yang bersifat kolektivisme dan individualisme. Indonesia sendiri berorientasi pada kolektivisme, walaupun negaranya anti komunis. Namun sistem ekonomi Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa nilai-nilai komunis yang diambil di dalamnya. Lalu hal tersebut masuk dalam yang kita sebut sebagai sosialisme yang dibagi jadi dua, yaitu komunisme dan sosial demokrat. Komunisme sendiri masih dianut oleh negara seperti Tiongkok secara sistem pemerintahan mereka. Namun, untuk sosial demokrat dianut oleh negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Finlandia, Swedia, dan lain-lain. Selain itu, ada juga nilai individualisme yang menekankan pada kebebasan dan keberagaman. Sistem politiknya sendiri adalah demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang ini intervensi dari pemerintah. Lalu selanjutnya saya belajar mengenai sistem pemerintahan totalitarian. Apa sih sistem pemerintahan totalitarian itu? Jadi dari totalitarian tersebut ada 4 bentuk pemerintahan, yaitu komunis totalitarianism, theocratic totalitarianism, tribal totalitarianism, dan right-wing totalitarianism. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan soal sistem hukum yang ada di Amerika Serikat. Namun sebelumnya Amerika Serikat sendiri, mohon maaf, sistem hukum yang ada di dunia sendiri ada dua. Yang pertama adalah common law dan civic law. Terdapat juga theocratic law yang dianut oleh negara-negara yang sistem pemerintahannya masih kental akan agama. Common law sendiri adalah sistem hukum di mana hukum sendiri bergantung terhadap tradisi-tradisi atau kasus yang sudah terjadi sebelumnya untuk bisa menerapkan vonis untuk kasus ke depannya. Common law sendiri banyak diadopsi oleh negara-negara yang bukan Eropa. Contohnya adalah Amerika Serikat. Lalu kedua adalah civic law yang dianut oleh negara-negara di Eropa dan juga dianut oleh Indonesia. Civic law bergantung kepada kitab undang-undang yang telah disusun, sedangkan theocratic law yang telah saya sebutkan disusun berdasarkan ajaran agama atau kitab dari agama tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal international security yang akan inline juga dengan kawasan Amerika. Dari penjelasan yang saya dapatkan, saya belajar bahwa keamanan itu adalah hal paling dasar dan fundamental, apalagi dalam kita untuk mempelajari studi hubungan internasional. Jika keamanan sendiri sudah tercapai, maka kesejahteraan ataupun hal-hal lainnya akan tercapai. Oke, itu yang saya jawabkan, saya dapatkan soal international security. Lalu saya belajar mengenai geopolitik dan politik luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri kebijakan luar negeri sendiri merupakan bagian dari public policy. Jadi policy itu terbagi menjadi dua, yaitu public policy dan business policy. Public policy sendiri kepentingannya untuk melayani kepentingan rakyat atau kepentingan umum, sedangkan business policy mementingkan kepentingan shareholders atau orang yang menaruh modal bagi negara. Lalu saya juga belajar bahwa dalam foreign policy
ada yang namanya observe, accommodate, take, persuade, enable, dan indah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.